paling tidaknya kita harus selalu berusaha untuk menyesuaikan diri dengan ikannya, bukan ikan yang menyesuaikan diri dengan kita. Kalau penjagaan penyakit, kita sebenarnya di awal kita tetap kontrol air, kemudian kita juga menyiapkan tempatnya sebagus mungkin. Jadi sebelum ikan kita masukkan ke wadah untuk pemeliharaan, kita kontrol air terlebih dahulu untuk kita menghindari penyakit yang bisa menyerang ikan tersebut. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Willy Kurniawan, biasa dipanggil Willy. Ya, jadi 2016 saya mulai beternak lele. Saya tertarik untuk pelihara ikan. Awalnya saya melihat potensi sumber daya air yang begitu melimpah ya di kampung saya, karena melihat potensi air yang cukup baik. Dan awalnya coba-coba dan dari coba-coba akhirnya bisa menghasilkan, sehingga saya mencoba untuk menekuni budidaya lele. Jadi awalnya saya mempunyai 2 kolam, saya coba pelihara lele, dan saya juga mempunyai beberapa kolam tanah. Kalau untuk ukuran kolam, kalau untuk kolam terpal itu ada ukuran 4x4, kemudian kolam tanah itu 10x10. Kalau untuk kolam terpal itu dengan ukuran 4x4 itu karena kita lebih fokusnya ke pembibitan ya. Kalau untuk kolam terpal itu, kalau untuk 4x4 kita biasa menghasilkan per kolam itu bisa 5.000 ekor. Kalau untuk kolam tanah itu juga ada untuk pembibitan, kita bisa menghasilkan 20-30.000 ekor kalau untuk bibit. Kalau untuk konsumsi, terakhir kemarin kami panen untuk kolam tanah itu sekitar 1 ton 500 kilo. Kalau untuk kolam terpal kita panen bibit. Nah, kalau kolam tanah kita panen untuk lele konsumsi. Sebenarnya dari kedua wadah ini mempunyai kesulitannya masing-masing. Kalau kolam terpal itu kita untuk pengontrolan terhadap hama ataupun hal-hal lain itu lebih gampang, lebih mudah. Tapi kalau di kolam tanah itu agak susah kita ngontrolnya. Namun keunggulannya tetap ada. Kalau di kolam tanah itu perkembangan ikan itu bisa lebih cepat. Sedangkan kalau di kolam terpal itu pertumbuhannya agak lamban. Karena kalau di kolam tanah itu kan memiliki selain memakan pakan pabrikan, juga ada pakan alami. Sedangkan kalau kolam terpal kita hanya pakan pabrikan saja, bergantung pakan pabrikan. Salah satu alasan saya sampai sekarang bertahan untuk pelihara ikan ya sanitasinya luar biasa lancar, karena di Sejua ini sumber air sangat melimpah. Jadi sekarang sudah masuk musim kemarau, tapi kondisi air masih cukup lancar. Dan untuk sistem budidaya kita juga sistem sirkulasi. Jadi untuk kita menjaga agar kualitas ikan juga baik dan juga kualitas lingkungannya juga baik. Kalau untuk menjaga kualitas air, kita yang pertama-tama kita tetap cek kualitas air. Jadi untuk budidaya ikan ya salah satunya tetap menjaga kualitas air. Tadi yang saya sebutkan di awal, kita tetap pergantian air, sirkulasi air. Kemudian kita juga sering melakukan pengecekan baik itu pH air ataupun suhu air. Jadi untuk perkembangan lele ini bisa lebih maksimal. Kalau untuk lele itu ideal itu 28 derajat sampai 30. Nah, jadi itu untuk pembesaran lele. Jadi lele ini sifat ikan yang lebih suka air itu agak hangat. Kalau di bawah 28, kalau misalnya terlalu dingin, lele itu malah mudah terserang penyakit. Kalau penjagaan penyakit, kita sebenarnya di awal kita tetap kontrol air, kemudian kita juga menyiapkan tempatnya sebagus mungkin. Jadi sebelum ikan kita masukkan ke wadah untuk pemeliharaan, kita kontrol air terlebih dahulu untuk kita menghindari penyakit yang bisa menyerang ikan tersebut. Kalau untuk lele konsumsi itu kita panen di awal itu biasa kita umur 3 bulan
kita sudah mulai panen. Jadi panen parsial, kita panen setengahnya dulu. Jadi dengan berat lele itu 2 on per ekor, jadi 1 kilo itu isi 5 ekor. Nah, jadi 3 bulan pertama kita panen, kemudian berikutnya nanti kita panennya berjenjang, tergantung dengan permintaan dari masyarakat maupun permintaan pasar. Pembesaran lele itu 80% itu hampir pakan sangat mempengaruhi. Jadi bukan hanya kita memberi pakan, di situ juga tadi yang saya sebutkan terkandung protein. Jadi protein ini itulah fungsinya agar waktu kita pelihara lele di awal, kita bisa pertumbuhan lele itu bisa ideal. Jadi 3 bulan itu dengan berat rata-rata 2 on per ekor itu kita bisa capai dengan pakan yang berkualitas tadi. Kemudian untuk sortir juga kita perlu sortir, karena ikan lele ini bersifat kanibal. Nah, jadi kita perlu sortir, sehingga kalau misalnya kita sortir di awal, nanti yang besar kita bisa jual untuk beli pakannya, kemudian yang kecil ini nanti kita pelihara lagi. Jadi kita untuk menjaga agar ikan ini tetap ada gitu. Jadi untuk agar kita panennya tuh bisa berjenjang. Jadi kita biasa panen tuh kisaran 50.000 ekor sampai 80.000 ekor itu untuk bibit. Salah satu perannya tadi awalnya saya punya 2 kolam. Jadi waktu itu karena memiliki potensi yang luar biasa juga ikan ini, akhirnya melalui akses modal yang diberikan C. Ulantan Lipo, akhirnya saya bisa mengembangkan untuk beberapa kolam. Saya mengembangkan beberapa kolam, akhirnya saya coba libatkan para masyarakat yang memiliki kolam. Akhirnya kami bentuk juga usaha pembenihan dan bentuk usaha kelompok perikanan. Dan puji Tuhan beberapa tahun yang lalu kita juga disupport oleh pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, melalui Dinas Perikanan Kabupaten Sanggau, dan sampai sekarang kita juga tetap didampingi oleh penyuluh perikanan, sehingga kelompok ini sudah mulai tetap bisa berkembang karena pembinaan yang rutin dilakukan oleh penyuluh perikanan. Saran saya kalau untuk pelihara lele ini, karena lele ini merupakan makhluk hidup ya, jadi kita harus ulet. Jadi yang pertama kita harus ulet, paling tidaknya kita harus selalu berusaha untuk menyesuaikan diri dengan ikannya, bukan ikan yang menyesuaikan diri dengan kita, kayak seperti pemberian pakannya harus teratur, kemudian pengontrolan airnya juga harus baik, kemudian pemilihan kalau misalnya untuk pembesaran lele itu untuk pemilihan bibitnya juga harus baik juga. Dan kalau memang betul-betul ingin belajar, ya boleh juga mengunjungi kami di tempat saya, di farm saya, tempat pemilihan ikan lele, dan juga di usaha pembesaran kami di Pokdakan Burbaro, kelompok perikanan Burbaro, juga bisa sharing pengalaman dengan kami. Alamatnya di Desa Sejua, Dusun Sejua, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau. Jadi bagi teman-teman yang ingin pelihara ikan, perlu bibit ikan, kemudian perlu lele konsumsi, kemudian juga untuk pengadaan pakan ataupun yang lainnya, boleh menghubungi saya di nomor 085245968764. Alamat saya di Dusun Sejua, Desa Sejua, Kecamatan Kembayan. Terima kasih. Baik, ini merupakan kolam induk lele kita. Jadi kebetulan lele kita ini induk yang unggul, bersertifikat. Jadi untuk menjaga kualitas bibit tetap baik, tidak mudah terserang penyakit, kita memilih induk bersertifikat. Kita langsung membeli induk lele itu langsung dari BPAT Sukabumi, Balai Benih Air Tawar Sukabumi. Jadi di situ menyediakan induk bersertifikat, sehingga para petani yang ingin membudidaya ikan jangan ragu untuk membeli bibit lele dengan kami, karena kami tetap jaga kualitas dari